Saya akan mempresentasikan tugas komunikasi arsitektur. Saya mendapatkan arsitektur Alejandro Gaston Aravena Mori. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Iputu Dede Andrean, NIM 020 kelas A1. Alejandro Aravena lahir pada tanggal 22 Juni 1967. Usianya 53 tahun. Chili, Santiago. Penghargaan Pritzker pada tahun 2016. Pekerjaannya arsitek. Dia menjadi direktur dan kurator dari seksi arsitektur dari Venice Biennale tahun 2016. Pendidikannya Universitas Lau di Venezia, Universitas Capauza Katolik Chili. Saya akan menjelaskan pendidikan dan karirnya. Aravena lulus dari Universitas Katolik Capauza Chili pada tahun 1992. Ia melanjutkan studinya tentang teori dan sejarah seni di Universitas Lau di Venezia, Italia pada tahun 1992 sampai dengan 1993, dan mendirikan arsitek Alejandro Aravena pada tahun 1994. Aravena adalah profesor tamu di Harvard Graduate School of Design dari tahun 2000 hingga 2005 dan merupakan profesor Copet Elemental di Universitas Katolik di Chili. Aravena ikut menulis Los Hechos de Arquitectura ARQ pada tahun 1999, El Lugar de la Arquitectura ARQ pada tahun 2002, dan monograf Elemental Design Manual Hejikets pada tahun 2010. Dia adalah anggota juri Heritage Poker dari 2009 hingga 2015 dan merupakan anggota internasional dari Royal Institute of British Architects. Pada tahun 2006 ia menjadi direktur eksekutif Elemental, sebuah perusahaan nirlaba dengan kepentingan sosial. Pada Juli 2015, Aravena diangkat menjadi direktur bagi arsitektur di Venice Biennale dengan tanggung jawab untuk mengatur pameran arsitektur internasional ke-15 yang diadakan di Venezia pada tahun 2016. Penghargaan yang didapat Aravena. Aravena memenangkan hadiah Silver Lion pada 11 Biennale di Venezia, Excelling Arsitektur Modal pada 2006, dan menjadi finalis Maison de Rouge Award 2000 pada tahun 2000 dan Laucocenirco Prince pada tahun 2008. Ia menerima penghargaan global untuk arsitektur berkelanjutan pada tahun 2008. Ia adalah pemenang penghargaan Index 2011 dan memenangkan penghargaan Perak Holci untuk konstruksi berkelanjutan pada wilayah Amerika Latin. Pameran karyanya termasuk pertunjukan di Howard Graduation School of Design pada tahun 2004, Sao Paulo Biennale pada tahun 2007, Triennale di Milano pada tahun 2008, dan Venice Biennale of Architecture pada tahun 2008, dan MoMA New York pada tahun 2010. Pada tahun 2016 dia dianugerahi Pritzker Arsitektur Prince, penghargaan paling bergengsi untuk para arsitek. Dari tahun 2009 hingga 2015 ia adalah anggota juri penghargaan arsitektur Pritzker. Salah satu karya dari
Aldo Aravena. Yang satu perusahaan farmasi Novartis. Bangunan ini pada intinya persis apa yang Anda lihat. Dinding penahan beban gravitasi dan beton diorganisasikan secara abstrak menyerupai blok permainan Jenga. Begitu banyak arsitektur hari ini dirancang melalui pemodelan komputer yang tidak menggambarkan ketahanan tetapi memberi Anda pesawat di ruang angkasa. Tambahan Aravena. Desain berakhir sesuai cita dan sentuhan akhir. Saya mendengar bahwa Frank Gehry kadang meminta ukuran jarak di sekitar gedung-gedungnya untuk memisahkan struktur dari luar, otot dari kulit. Di dalam semua menjadi terbalik, kaca, baja, dan kayu ringan dan linier, cukup rinci, dan sebuah ruang bertingkat. Ruang tengah terbuka membuat jalur vertikal yang dapat memandang semua kantor dan melewati luar ruangan mereka. Kusam dan menggeram dari luar bangunan seolah transparan, memajukan angan punya kedalaman. Membingkai beton, menghemat energi di salah satu teras. Saya melihat garis-garis samar rubber korsi jenis korosi yang terjadi di sebagian besar jembatan jalan raya, sisa proses konstruksi, dan pola tidak teratur dibuat dari kayu daur ulang sebagai tekstur permukaan beton, bukti buatan tangan. Yang kedua, Menara Siam Universitas. Alasan singkat menggunakan kaca. Aravena mengatakan tidak punya cukup dana untuk dinding transparan yang tepat guna mengurangi panas dan efek rumah kaca. Pada 50.000 kaki persegi bangunan tersebut tidak cukup besar untuk disebut sebagai menara indah dengan pelat lantai ukuran praktis. Jadi, sang arsitek menggambar sebuah kotak mengiris dari bagian atas dan mencubit sisi lain guna menciptakan sebuah ilusi menara kembar asimetris. Ketiga, perumahan. Perumahan inkremental dapat dikatakan sebuah respon yang jarang ditemukan. Proyek perumahan inkremental elemental pertama berada di Iquique, Chili Utara pada 2003. Pemerintah membantu biaya rumah baru namun tidak cukup untuk menutupi biaya tanah. Perencanaan konstruksi dan luasan ruang jauh lebih besar daripada studio apartemen kami, sehingga elemental menyediakan separuh rumah yang baik. Ini bukanlah ide baru atau unik dari Aravena. Selama tahun 1970-an, kebijakan mengenai kunjungan dan layani mencita-citakan bidang tanah dengan pipa dan sambungan listrik yang mengharuskan menyewa membangun rumah dari nol. Tetapi perumahan inkremental elemental semakin jauh dari gagasan bentuk arsitektur, dinding, jalan, dan rumah publik. Juga dalam hal mengurangi lingkungan. Kata Aravena, keteraturan menciptakan keheningan, meletakkan separuh rumah dan ruang kosong sebagai bagian karangan kerja, mengikat komunitas bersama, menjamin keberlangsungan visual, serta mendorong keberagaman, seperti rencana rekonstruksi konstitusion. Sebuah upaya kerjasama. Sekian dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih.